Halo Sobat Tips Jitu, jumpa lagi dengan saya Ali dan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis keyword ya. Oke, jenis-jenis keyword, simak terus. Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video menarik dari kami secara gratis. Dan kalau sudah, ayo kita lanjut. Oke, untuk memudahkan dalam memahami jenis-jenis keyword ya, ini versi tips jitu ya, versi tips jitu. Ini tips jitu membagi keyword itu dalam 3 bagian ya, 3 kelompok besar ya. Yang pertama adalah keyword berdasarkan waktu ya. Berdasarkan waktu ini bagaimana sih? Nah, jenis keyword ini adalah yang berkaitan erat dengan waktu. Maksudnya gini, ada keyword itu yang setiap saat dicari di tahun berapapun, bahkan mungkin sampai nanti akhir zaman, seperti itu. Nah, contohnya cara menanak nasi umpamanya, atau mungkin keyword yang lain yang tidak terbatas waktu pencariannya. Apa ya, promo Toyota, selama Toyotanya itu masih ada, itu tetap akan ada yang nyari promo Toyota, seperti itu. Nah, ini yang saya bahas kemarin, yaitu lebih tepatnya disebut dengan keyword abadi ya. Nah, keyword abadi dan keyword musiman ini berdasarkan waktu menjadi 2 ini ya, dibagi menjadi 2 ini. Keyword berdasarkan waktu itu dibagi menjadi keyword abadi dan musiman ya, seperti itu. Keyword abadi itu yang selamanya akan selalu relevan ya. Ada juga yang mengatakan keyword abadi ini keyword yang evergreen, maksudnya hijau selalu. Hijau selalu kayak apa aja ya. Sayuran kali ya. Keyword yang selalu akan ada yang mencari. Umpamanya kemarin saya sudah mencontohkan cara membuat website ya. Selama teknologi internet itu masih ada, pasti masih akan ada yang mencari cara membuat website ya, seperti itu. Ini keyword yang abadi. Ini keyword ini kalau kamu bisa duduk di halaman 1 Google, wow, istimewa. Akan banyak visitor yang selalu datang sampai kapanpun, seperti itu. Ini keyword yang biasanya sih nilainya tinggi, seperti itu. Keyword yang berdasarkan waktu yang kedua adalah keyword musiman ya. Keyword musiman kemarin sempat saya singgung, yaitu keyword yang berkaitan erat dengan waktu. Contohnya ini kan akhir tahun orang nyari umpamanya promo akhir tahun Alfamart, atau promo akhir tahun Carrefour, seperti itu ya, atau promo akhir tahun mobil Toyota, promo akhir tahun mobil Daihatsu. Dan biasanya mereka spesifik akhir tahunnya itu akhir tahun kapan, akhir tahun 2020, seperti itu ya. Karena memang akhir tahun kan banyak ya, mungkin akhir tahun 90-an, akhir tahun 2000-an ya. Mereka biasanya kalau mencari lebih spesifik lagi, karena udah tahu ini akhir tahun 2020, seperti itu. Karena nanti umpamanya mereka nyari di HP ya, promo akhir tahun, di situ kan ada promo akhir tahun umpamanya apa ya, Suzuki, promo akhir tahun Suzuki. Di situ kan nanti ada di situ. Ada kadang-kadang Google akan mengarahkan otomatis melengkapi autocomplete. Autocomplete pencariannya itu diarahkan ke 2021, tinggal kita setuju atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalau untuk keyword yang jenis ini akan viral saat itu, jadi akan sangat banyak yang mencari pada saat itu.
gitu. Begitu juga nanti ketika awal tahun pasti akan banyak orang yang nyari keyword awal tahun 2021, tentunya seperti itu ya. Oke, itu tadi keyword berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu. Nah, yang kedua adalah keyword berdasarkan tujuan ya. Jadi keyword ini memiliki tujuan ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya macam-macam, tergantung si pemilik website atau pemilik artikel, seperti itu ya. Secara garis besar keyword memiliki 4 tujuan ya, ada 4 tujuan ya, 4 tujuan. Yang pertama adalah memberikan informasi ya, memberikan informasi secara umum ya. Keyword-keyword ini sering dibidik oleh para blogger ya, seperti itu. Jadi informasi yang umum, seperti apa ya, yang sangat umum lah, berita-berita seperti itu ya. Semua berita ya itu informasi umum. Terus tips-tips ya, itu termasuk informasi umum. Tips merawat mobil, merawat laptop, merawat apa, itu termasuk umum. Tips kesehatan seperti itu informasi umum ya. Dan di situ biasanya tidak ada embel-embel untuk menjual barang atau jasa. Itu adalah keyword dengan tujuan informatif, informasi ya, seperti itu. Yang tujuan pertama. Yang kedua adalah keyword untuk soft selling. Ini bahasa marketingnya seperti itu, yang mengarahkan orang untuk membeli, tapi belum hard selling ya, belum mengarahkan secara terang-terangan ya, seperti itu. Biasanya sih keyword-keyword jenis ini banyak dibidik oleh penyedia jasa ya, penyedia jasa, website penyedia jasa atau layanan, seperti itu, termasuk saya. Jadi ketika umpamanya saya ketika saya membidik umpamanya cara halaman 1 Google umpamanya, nah di situ saya sisipi bila kamu pengen mudah, bila kamu pengen mudah halaman 1 Google tanpa harus repot-repot, cukup hubungi saya, seperti itu, klik di sini ya. Itu apa namanya, keyword tadi bisa menjadi soft selling. Atau mungkin informasi produk yang itu dia belum menjual, tapi diarahkan nantinya ke sana. Umpamanya tahun depan akan launching mobil Toyota baru, umpamanya Alphard tipe baru. Di situ dia membidik keyword harga Alphard terbaru 2021. Nah, di dalam artikel tentunya si pemilik website ini lebih cenderung ke informasi, tapi di situ kadang kalau pemilik website ini menyertakan ajakan, jadilah ini yang semi jualan, seperti itu ya. Jadi keyword yang semi jualan lah, seperti itu, belum hard selling. Kalau yang ketiga kan keyword jualan ya. Keyword jualan ini terang-terangan, umpamanya jual apa ya, motor bekas termurah, umpamanya. Biasanya keyword yang dipakai OLX atau ya situs-situs semacamnya lah, portal-portal otomotif, seperti itu ya. Jual mobil baru termurah umpamanya, seperti itu, terang-terangan jual, seperti itu ya, seperti itu. Nah, keyword jenis ini biasanya memiliki harga tinggi ya, atau memiliki nilai tinggi untuk AdSense-nya ya, seperti itu. Boleh dicoba, boleh dicek.
atau mungkin keyword jualan ini harga berkaitan dengan harga. Keyword jualan ini sama dengan keyword jualan ini beda tipis ya dengan keyword informasi yang dibalut dengan soft selling tadi ya. Jadi kalau informasi dia tidak menyebutkan atau tidak mengajak untuk eksekusi ya, tidak mengajak untuk membeli gitu, tidak mengajak untuk membeli sama sekali atau menyewa jasa seperti itu. Nah, kalau untuk dua keyword ini mirip-mirip, baik itu yang soft selling maupun yang hard selling, ini mirip-mirip. Nah, kalau umpamanya promo tadi ya, udah promo pasti ini promo Suzuki Jakarta. Ini contoh keyword yang jualan ya, keyword untuk jualan. Promo udah pasti, promo itu untuk jualan seperti itu ya. Apalagi umpamanya keyword untuk jualan ini umpamanya harga dompet kulit termurah. Jelas kalau udah nyebutin murah itu pasti untuk jualan seperti itu. Ini keyword yang ketiga. Yang pertama tadi informasi, yang kedua informasi dibalut dengan jualan ya, soft selling. Yang ketiga jelas-jelas keyword tujuannya untuk jualan seperti itu. Oke. Yang keempat ini boleh dibilang unik ya. Dibilang unik kenapa? Karena keyword keempat ini tujuannya adalah untuk mengarahkan. Jadi mengarahkan, maksud saya begini, mengarahkan seseorang untuk ke website kita. Umpamanya saya sebagai pemilik website, tipsjitu.com ya. Dalam video saya di YouTube saya pasti menyebutkan tipsjitu.com, atau mungkin begini, dalam setiap artikel saya menyebutkan tipsjitu.com ya. Jadi ini secara halus ini mengajak kita untuk mengunjungi dan mengingat ya, paling nggak mengingat lah, oh tipsjitu.com, seperti itu, website tentang SEO dan internet marketing. Nah ini juga ada informasi-informasi tentang dunia teknologi. Ini tipsjitu.com seperti itu ya. Begitu juga ini keyword-keyword yang dibidik oleh portal-portal berita dan portal-portal informasi ya. Portal berita, portal mobil, portal apapun ya. Portal berita ini kayak Kompas, kayak Tribun yang kemarin kena hack ya. Portal otomotif ini kayak Raja Mobil, Mobilwo, OLX dan lain-lain seperti itu. Ini mereka pasti istilahnya mengarahkan viewernya untuk mengunjungi website mereka seperti itu. Pasti itu, boleh taruhan lah, pasti ada. Berhubung mungkin sekarang mereka udah terkenal ya agak jarang nggak apa-apa, tapi pasti mereka melakukan itu seperti itu ya. Oke, itu tadi keyword berdasarkan tujuannya ada 4. Yang pertama memberikan informasi, toktil ya, memberikan informasi. Yang kedua adalah memberikan informasi yang dibalut dengan jualan ya, soft selling. Yang ketiga adalah hard selling, yang mana keyword ini tujuannya memang untuk jualan ya, kayak promo tadi, termurah tadi seperti itu. Dan yang keempat adalah navigasi atau mengarahkan keyword untuk navigasi, mengarahkan pembaca untuk selalu mengunjungi atau mengingat website si empunya artikel seperti itu ya. Ini bisa kamu lakukan ya seperti itu kalau pengen websitemu itu selalu diingat seperti itu. Oke,
Kita lanjut ke yang ketiga, ke yang jenis-jenis keyword yang ketiga ya. Jenis keyword yang ketiga ini adalah keyword berdasarkan sifatnya ya. Sifat keyword ini dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus atau spesifik ya. Nah, keyword umum ini keyword yang biasanya disebut dengan short tail ya, short tail keyword atau keyword pendek ya, biasanya 2 atau 3 kata dalam keyword ya. Nah, jenis ini biasanya memiliki volume pencarian yang tinggi, sangat tinggi, bisa puluhan juta pencarian ya. Puluhan juta pencarian per setengah detik, seperti itu ya. Ini short tail keyword atau keyword pendek, keyword umum ya, keyword umum, lebih gampangnya seperti itu. Nah, keyword yang kedua menurut sifatnya adalah keyword yang spesifik. Keyword spesifik ini bisa juga disebut dengan long tail keyword ya, long tail keyword. Ini kalau di bahasa Indonesia kan ini jadi agak aneh sih, keyword berbuntut panjang. Keyword yang spesifik, lebih tepatnya itulah seperti itu. Jadi keyword ini tidak selalu panjang sih, 3 atau 4 suku kata bisa, asalkan dia hasilnya spesifik. Dan biasanya karena hasilnya spesifik, karena sifatnya spesifik, itu volume pencariannya itu kecil ya. Kalau saya sendiri mengkriteriakan itu untuk long tail keyword itu di bawah 400.000 pencarian, seperti itu. Jadi itu long tail keyword. Jadi kalau pencariannya di bawah 400.000 pencarian per setengah detik ya, kamu bisa tonton video saya yang kemarin lah kalau belum ada bayangan. Itu termasuk long tail keyword atau keyword spesifik ya. Ada juga yang menyebut ini sebagai keyword lokal ya. Terlalu spesifik lagi ya. Sebenarnya keyword lokal ini turunan dari long tail keyword. Jadi kalau keyword lokal ini dia membidik wilayah tertentu, seperti itu ya. Bukan sama sih, tapi menurut saya sih bagian dari long tail keyword. Umpamanya saya membidik keyword promo Suzuki Jakarta, kan lokal Jakarta saja gitu. Kalau saya membidik promo Suzuki, berarti kan se-Indonesia kena tuh, atau mungkin sedunia ya. Kalau dunia mengenal kata promo, seperti itu. Atau mungkin orang Indonesia yang tinggal di Jepang, tinggal di Amerika, atau tinggal di Malaysia, itu bisa ngetik promo Suzuki dan dapat. Saya dulu waktu jadi marketing mobil sering jualan, yang beli ternyata orang luar negeri untuk keluarganya di Indonesia, seperti itu. Karena saya dapat halaman 1 Google di keyword yang ya semua keyword saya borong. Dari yang umum, khusus, jualan, semi jualan, informasi, saya bidik semua, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang nyari sesuatu, ketemulah website saya, seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama, seperti itu ya. Saya pun sampai saat ini masih terus belajar ya, seperti itu. Walaupun saya mungkin lebih berpengalaman atau mungkin belajar lebih awal ya, cuma saya tidak berhenti belajar ya. Kalau kita berhenti belajar berarti kita menolak kemajuan zaman, seperti itu prinsip saya. Oke. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Bagi kamu yang belum subscribe dari tadi udah 20 menit ini, silahkan subscribe dulu untuk berlangganan video-video menarik, informatif, dan sangat bermanfaat seperti saat ini. Oke, akhir kata terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.